Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menginjak kepada pertemuan yang kedua dengan materi Allah itu ada. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajarnya. Sebelum Ibu membahas tentang materi yang akan Ibu ajarkan hari ini, Ibu punya tips semangat dalam belajar. 1. Niatkan belajar karena Allah. 2. Buang rasa malasmu karena belajar itu sangat penting. Baik anak-anak, sebelum Ibu akan membahas materi selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang sudah Ibu ajarkan di minggu yang lalu. Ada yang ingat pelajaran apa? Materi apa yang Ibu ajarkan? Oke, materinya tentang dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil yang bersumber dari Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang dalil akli. Apa itu dalil akli? Dalil akli adalah dalil atau keterangan yang diambil dari akal dan pikiran. Artinya sesuatu dalil yang diterima dengan akal sehat. Nah, semua A yang ada pasti ada yang membuatnya. Contohnya apa? Nah, misalnya ada buku, pasti ada yang membuatnya. Siapa? Pabrik buku. Atau ada buku, pasti ada pengarang. Siapa? Yang pengarangnya, yang membuatnya. Nah, ada meja, pasti ada yang membuatnya. Siapa? Tukang kayu atau pengrajin kayu. Ada kursi, pasti ada yang membuatnya. Siapa? Tadi sama dengan meja. Tukang kayu atau pengrajin kayu. Ada baju, pasti ada yang membuatnya. Siapa? Penjahit ataupun konveksi. Ya, ada lemari, pasti ada yang membuatnya. Siapa? Tadi tukang kayu atau pengrajin lemari. Oke, ada pensil, pasti ada yang membuatnya. Siapa? Pabrik pensil, ya. Orang-orang yang bekerja di pabrik pensil. Next ya. Nah, apa sih maknanya? Yang contoh-contoh yang telah Ibu sebutkan pasti anak-anakku ada maknanya. Maknanya adalah, coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Nah, ada air yang begitu jernih, yang ketika diminum bisa, yang tadinya haus menjadi tidak haus lagi. Ada air untuk mencuci pakaian, yang tadinya pakaiannya kotor menjadi bersih. Ada air untuk apa? Untuk membersihkan lantai. Ada air untuk menyiram tanaman. Ada air untuk hewan supaya tidak kehausan. Begitu manfaatnya besar air itu, ya. Itu diciptakan oleh siapa? Pastinya bukan oleh manusia, pastinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diciptakannya bukan oleh hewan, tumbuhan, atau siapapun. Pasti yang menciptakannya yang maha agung, yang maha sempurna, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa lagi di sekitar kita? Ada tanah yang terhampar luas yang begitu manfaat bagi kehidupan kita. Kita bisa berpijak di atas tanah. Kita bisa menanam tanaman dengan media tanah. Kita bisa makan sayuran dengan media apa? Sayuran di tanah ditanam pasti dengan tanah.
Nah, begitu manfaatnya bagi kehidupan kita, ya. Hingga kita menjadi sehat dengan makan makanan sayuran. Ada apa lagi? Ada pepohonan yang begitu sejuk sekali. Kalau di sekitar kalian tidak ada pepohonan, pasti gersang, pasti panas. Nah, itu juga banyak manfaatnya buat kita. Ada apa lagi? Ada bebatuan. Coba yang sangat banyak manfaatnya bagi kita. Yang paling dekat dengan manfaat batu apa? Rumah kita. Rumah kita perlu batu untuk mengokohkannya, gitu ya. Ataupun banyak sekali ya. Misalnya orang tua kalian masak di dapur pakai ulekan yang paling cepat halus pakai batu ya. Walaupun sekarang zaman modern mungkin ya ada pakai blender, tapi banyak sekali manfaat batu bagi kehidupan kita yang mungkin kadang kita tidak tahu manfaatnya ya. Bisa digali lagi manfaatnya oleh kalian. Manfaat batu bagi kehidupan kita pasti insya Allah banyak manfaatnya ya, karena Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Semua yang manfaat di dunia ini yang Allah ciptakan pasti banyak sekali manfaatnya. Nah, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Dengan apa? Dengan tadi contoh-contoh ciptaan Allah yang masih banyak lagi ya contohnya ya. Tidak hanya 4 contoh itu, banyak lagi yang kalian perlu ketahui ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya. Perlu kalian pelajari lagi ya. Searching di internet ciptaan Allah, wah pasti banyak ya di sekitar kita ya. Insya Allah ya. Kalian harus tetap belajar ya. Oke, apalagi? Nah, apa sih maknanya dari contoh-contoh tadi gitu ya? Nah, akal sehat meyakini segala yang diciptakan pasti ada pemiliknya, karena Allah termasuk gaib, kamu tidak dapat melihatnya. Nah, Allah itu tidak bisa dilihat oleh kita, tapi kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan dari ciptaannya tadi ya. Ciptaan Allah seperti Allah menciptakan air, manfaatnya luar biasa bagi kita. Itu kita bisa lihat dari manfaat air tersebut ya. Nah, kita lihat gunung yang menjulang tinggi, itu ciptaan Allah. Kita lihat awan yang bergerak ya, yang meneduhkan kita dari panasnya teriknya matahari, itu pun ciptaan Allah. Ada angin yang semilir, yang tadinya gerah menjadi tidak gerah, itu pun ciptaan Allah. Ada pepohonan, ada tumbuhan, ada tanaman ya. Tanaman, berbagai jenis tanaman. Tanaman hias membuat kita sejuk untuk memandang. Tanaman obat membuat kita sehat ya. Nah, ada bumi yang terhampar untuk manusia. Kita pun merasakan kenikmatan tinggal di bumi. Itu menandakan bahwa Allah itu ada lewat ciptaannya. Oke, semua yang ada dan bertata baik pasti ada yang mengurusnya. Ya, sekolah terlihat tertib, bagus, pasti ada yang mengurusnya. Siapa? Kepala sekolah, para guru, murid-murid, dan penjaga sekolah. Nah, kita bisa lihat di gambar tersebut ya, SD Al Fitra. Wah, bangunannya bersih, tatanannya tertata rapi. Siapa yang mengurusnya? Orang-orang yang berada di SD Al Fitra yang tadi, guru-guru, kepala sekolah, dan semua yang ada terlibat di SD Al Fitra. Nah, apalagi ya? Semua yang ada bertata baik pasti ada yang mengurusnya. Nah, ini contoh lagi ya. Nah, rumah dan perabotan terlihat rapi dan tertib, pasti ada yang mengurusnya, yaitu pemilik rumah, gitu ya. Nah,
dicontoh, wah rumahnya rapi, tertib, pasti ada yang mengurusnya, ada yang merapikannya. Siapa? Kalian, bunda kalian, ya, yang punya asisten rumah tangga kalian gitu ya. Nah itu juga siapa yang mengurusnya, ya, rumah yang rapi, yang bersih. Nah di sini rumahnya pada rapi dan bersih, siapa yang mengurusnya? Bunda kalian gitu ya. Nah lagi ya, apa maknanya ya dari contoh tadi di atas? Demikian juga dunia, matahari selalu terbit, ya. Dari mana terbitnya? Dari timur. Tenggelamnya kemana? Atau terbenamnya kemana? Ke sebelah barat. Itu selalu seperti itu tiap hari. Enggak, tiba-tiba aku mau terbenam di timur, tidak, ya. Tapi selalu terbenam barat, terbitnya dari timur. Oke. Ya. Terus apalagi? Bumi selalu mengelilingi matahari dengan teratur, ya. Bumi selalu mengelilingi matahari setiap harinya. Tidak pernah satu hari kata bumi, ya Allah aku lelah, pengen istirahat dulu. Tidak, ya. Bumi selalu mengikuti perintah Allah gitu ya. Begitu juga dengan matahari. Matahari, aku tidak ingin menyinari bumi hari ini, ingin gelap saja. Tidak, ya. Matahari selalu saja menyinari bumi. Nah, semua itu pasti ada yang mengurusnya, ada yang memerintahkannya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, memaknai bukti-bukti Allah itu ada lewat dari apa yang tadi dicontohkan, maknanya apa saja. Nah, Allah itu ada walaupun kamu tidak bisa melihatnya. Hanya dikarenakan Allah itu gaib, ya, tapi kamu bisa melihat dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah itu ada, kamu melihat alam seisinya yang merupakan hasil ciptaannya yang sangat luar biasa, ya, yang sangat begitu tidak ada yang menandingi ciptaan Allah, seperti gunung yang menjulang tinggi yang begitu kokoh, ya. Manusia ingin menandinginya. Seperti siapa? Firaun ingin membuat piramida yang begitu tinggi, kokoh, tapi tidak pernah bisa menandingi kokohnya gunung, ya. Begitu juga dengan zaman sekarang, banyak gedung-gedung yang menjulang tinggi, ya, gedung-gedung pencakar langit, tapi tidak bisa menandingi kekokohan ciptaan Allah, yaitu gunung. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan kamu melihat, merasakan betapa teraturnya peredaran matahari, ya. Matahari tadi beredar, ya. Terus bumi juga, ya. Bulan juga, ya. Tadi matahari tiba-tiba saya gak ingin muncul, ya, hari ini. Tidak, ya. Selalu muncul mengikuti perintah Allah. Bumi pun tiba-tiba aku ingin diam dulu 1 jam, tidak, selalu berputar. Bulan pun sama, aku hari ini pengen munculnya di jam 12 siang, tidak, ya. Bulan selalu muncul di malam hari. Itu semuanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha pengatur. Ya, walaupun tadi, ya, matahari sudah berjuta-juta tahun bersinar, bumi sudah berjuta-juta tahun keberadaannya, bulan pun sama, sekalipun sudah berjalan berjuta tahun, tetapi masih saja teratur, ya. Tidak pernah tadi berhenti, tidak pernah
tiba-tiba muncul kapan saja, semuanya teratur, terkendali ya. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan mengatur semuanya. Next ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya materi Allah itu ada bab 2 ini sudah selesai ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian. Ibu, aku nggak paham apa yang Ibu sampaikan. Ibu, yang Ibu sampaikan kecepatan. Nah, atau Ibu tidak paham, boleh kalian mengulang kembali video yang Ibu sampaikan sampai benar-benar kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, karena kita sudah selesai di bab 2 ini, nah, Ibu akan memberikan kalian latihan supaya kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi materi yang Ibu sampaikan. Latihan ini anak-anak memakai aplikasi Quizizz ya, yang linknya akan di-share di WA grup orang tua ya. Nah, semoga kalian memberikan kemudahan untuk mengerjakannya ya. Tetap semangat. Kalau misalnya kalian, Ibu, aku tidak suka mendengarkan, boleh kalian mengulangnya dengan cara membaca buku yang ada di buku kalian ya. Setelah itu mengikuti latihan Quizizz ya. Jazakumullah khairan katsiran anak-anakku tercinta. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, baik di dunia maupun di akhirat ya. Tetap semangat dalam belajarnya, tidak boleh malas-malasan ya. Walaupun belajar di rumah, selalu semangat dalam menuntut ilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.